Kadang sampian ibadah, sampian beribadah, kadang terhalang, Bu. Nggak nyampe ibadahnya kepada Allah. Karena apa? Karena sampian melupakan anak yatim, karena sampian melupakan janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telo kali. Nek Madura apa Jawa? Nah, badai Jawa, badai Madura. Campur. Tinggal malah tadi gado nih ceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Sa'adatul kurama wal fudala wal aizza, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para ustad, guru-guru ngaji sebetan kaula amul ja'aki, kong langkong dak selerane semulja, akhina fillah al-mukarram Kiai Haji Khalil Yasin sedari Madura Bengkalan, alladzi sami'na wa ata'na, saat mungkin masih berada di perjalanan. Semoga Allah selamatkan beliau sehingga sampai ke sini dengan keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada sahibul hajat, kepada sahibul bait, keluarga besar Bani Ridhoi, alladzi sami'na wa ata'na, seampun ama kompol beten kula sareng panjenengan areng sareng mencintai nak kanak yatim, mokompol kula sareng panjenengan areng sareng nambah cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga keluarga besar Bani Ridhoi disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi barokah ilmunya, diberi lancar rezekinya, dan diberi kerukunan dalam membina keluarga. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula dek para sadaja, para rabu, para hadirin seampun hadir nengkak di tempat. Moga-moga tidak ada, moga-moga panjenengan peleman dari majelis nikah sadaja hajat-hajatnya kabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga panjenengan keluar dari majelis nikah otang-otengah esrai sadaja sareng Gusti Allah taala. Moga-moga panjenengan keluar dari pengajian gak dintoh mangken paring rezeki yang tidak disangka-sangka sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, toreh beten kaula sareng panjenengan sedaja arang sareng muji syukur da Allah Subhanahu wa taala sekak dimah atas berkat rahmatnya. Beten kaula sareng panjenengan sedaja bisa along bolong, bisa aki bangki dalam keadaan sehatan wa afiat, sehingga beten kaula bisa sesareng dalam tempat sesae, dalam bektoh sesae, dalam keadaan sehatan wa afiat. Kula nika panjenengan paham apa enten kula bahasa apa tuh? Tak paham. Dadi kudu bahasa apa nika? Moga-moga panjenengan berkumpul di waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula ulama niku dawuh, bulan itu kan ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan cek no semerap, ada 2 bulan, 12 bulan, 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 itu gandeng, yang 1 agak terpisah. Napa yang 3? 1 bulan Rajab, 2 bulan Sa'ban, yang 3 bulan Ramadan. Berarti gandeng.
Yang agak pisah bulan Muharram. Jadi sekarang ini kalau kalian panjenengan yang hidup tepat di bulan Muharram ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena bulan Muharram Allah menurunkan segala rahmatnya. Di bulan Muharram Allah menurunkan segala rezeki-rezeki yang tidak terhingga-hingga sareng Allah Subhanahu wa taala para rabu. Termasuknya di bulan Muharram ada amalan-amalan di bulan Muharram neka beda amalan-amalan seianjur aki sareng Allah Subhanahu wa taala. Termasuknya apa? Termasuknya baca istighfar. Jadi panjenengan di bulan neka yang mau taubat silakan taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya aduh silakan aduh mumpung ada di bulan Muharram insyaallah terima sareng Gusti Allah taala. Karena apa? Karena muljanah bulan Muharram. Amalan-amalan selain yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah. Napa boleh sedekah nak kanak yatim. Lah tebun Kanjeng Nabi kula ngoda kacamata ki nek agak melarat. Tebun Kanjeng Nabi nak kanak yatim ki neka biasana pengajian nang pong kampung neka salah kaprah. Ki salah kaprah. Ngusap nak kanak yatim neka berbicara. Kanjeng Nabi neka melei bagaimana mengusap nak kanak yatim sebener. Belai sarang ke tebun Kanjeng Nabi caranya ngusap sebener nak kanak yatim malih sampean tahun leguk tak salah ngusap tak berseromben pokok yosap adik koceng usap neka salah. Tebun Kanjeng Nabi apa caranya? Yumsah fi wastihi ila nasiyati. Panjenengan cara ngusap nak kanak yatim bela Nabi ulangi cara ngusap nak kanak yatim dari atas yumsah fi wastihi ila nasiyati. Bener neka petoro. Nah, neka sebener ngusap nak kanak yatim. Kadang kula ningali nang pengajian pokok sallallahu ala Muhammad sap kula kara kelinci ya. Oh sap dari atas pegebe neka tebune Kanjeng Nabi. Mun benenak kanak yatim balik Pak dari atas dari ada pakai budi. Lah neka nak kanak kenek sebedereng tuana. Mun yatim dari atas pegebe. Caranya telok nyantuni nak kanak yatim nih telok cara. Usap rambutnya, keluarkan sangunya, kawin ibunya. Neka. Nah, neka telok. Polanan apa? Pola lagi. Jarang sebisa melakoni 3 perkara neka. Biasanya sebisa cuma ngusap rambutnya, apa? Ngeluarkan sangunya. Tapi gak berani kawin ibunya. Ini banyak. Coba tanya tidak pernah kaji karena aba-aba nih. Bah, bengal na penting ngelakoni setelok perkara. Paling sebengal cuma yang 2. Bengal ngusap sarang mengeluar PC. Sorong nomor telok tak bisa. Maki kulit hibi tak bisa bu. Meli 2 terus meli 2 tapi PC nya becah. Terus abini 2 takut saya tua minta besa. Repot bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi neka mun bisa panjenengan jangan mikirin nak kanak yatim tok, pikirkanlah ibu-ibu yatim bu. Kalau dipikir-pikir sampai ketika seorang suami meninggal dunia, siapa yang paling hancur hatinya? Nak kanak apa binena? Pasti jawabannya istrinya yang paling hancur. Soalnya ketika mungkin berdelake gampang nyari kenceran bu, gampang. Mungkin andi pasangan gampang bu. Siang-siang bisa agebai kenceran, malam bisa agebai kenceran. Direkan cepun sampian orang laki bi orang bini ketika berhubungan badan kenceran luar biasa bu. Asokor kak guireng bini segi bade lagi na. Asokor kak guireng bini segi odik lagi na. Tebut Kanjeng Nabi. Man la'aba zaujatahu kataballahu isrina hasanah. Kalau ada suami ngejeihu akeje mun beda umpamanya Pak Ipin kaji muda eklicik nih ke malaikat langsung turun bu
langsung turun bawa kalkulator. Sapa orang ngereng laki sebisa ngejai dereng bine eklijek, langsung turun malaikat catat seperti orang yang melakukan 20 kebagusan. Langsung kan cuma ngelijek, umpama ngelijek, langsung catat seperti orang melakukan 20 kebagusan. Padahal satu kebagusan bisa menghapus 10 kesalahan. Kan cuma ngelijek, Bu. Napa boleh nyeng bisa sampean tadi semalam pas berempah pahalanya, Bu. Masya Allah. Wa idza akhadha biyadiha, umpamana suaminya ngalak tangannya, beda umpamana alak bireng bine, umpama contoh kecil gaji muda sarang PEPN galak tangan, malaikat langsung turun, Bu. Catat seperti orang yang melakukan 40 kebagusan, Bu. Kan cuma nyeting tanang, Bu. Mau nyium katina pera, umpama nyium berempe genjeren, nekak genjeren buka bikulah. Wa idza qabbalaha kataballahu sittina hasanah. Umpama Pak Ipin bengal nyium siom, malaikat langsung turun. Catat seperti orang melakukan 60 kebagusan. Ken nyium. Contoh, teku, gejai 20 kebagusan. Teku tanengah 40 kebagusan. Siom 60 kebagusan. Umpama tumpak tak senapa kebagusan. Langsung satu sih. Langsung satu. Ya. Mon beda orang bine ngajak ke adek, umpama orang bine ngajak ke adek selaki. Neka bagaimana pahalanya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin lestari pengajian amal lagi para mak-mak. Tinggal jek petobuk ketika lagi sampean sudah sepuh, mon bisa tambah semak, tambah siom, tambah kebolong, Bu. Mon beda orang bine ngajak ke adek selaki. Umpama orang bine ngajak ke adek selaki. Kadi apa pahalanya? Pahalanya seperti berangkat haji dan umroh. Bayang lagi, ku lebih sampian berangkat haji dan umroh butuh uang berapa juta, Bu, sampian. Semakin haji kurang lebih 60 juta, umroh 35 juta. Sampian tinggal ngajak makin malam, Bu. Pak, mau sampean tak lesuk tor, Bu. Langsung aja nikah pahalanya haji dan umroh. Ada lagi yang meriwayatkan pahalanya mon beda orang bine ngajak kade. Nikah pahalanya seperti nyium hajar aswad. Oh, Bu Ibu beda seorang hajar aswad. Beda seorang hajar aswad. Lah, mon toman umroh, bi toman haji, insya Allah oneng hajar aswad. Hajar aswad sebeda nang Mekah, nikah aslinya batu dari surga. Dulu hajar aswad itu warnanya mencorong, Bu. Warnanya putih. Sebatas mana putihnya? Sebatas mata memandang, Bu. Bersinar. Semakin hajar aswad celang. Anak apa mek celang? Kebanyakan esiom bi anak Adam. Tetapi orang nyiom celang. Tapi tidak naik, Bu. Panjenengan mon nyiom hajar aswad pahalanya luar biasa. Mon tak mampu cukup ngajak dek laki, cukup ngajak dek laki. Umpamana, Bu, laki sampean agak celang, laki sampean agak celang. Ya, sampean tak usah bayang lagi hajar aswad, pon. Langsung teku wajahnya, Bu. Nawaitu nyium hajar aswad langsung siom. Insyaallah, Pak. Cuma kalau dipikir-pikir, kula tanya, Ki Buru nak kanak yatim ada berapa? Nak kanak yatim ada 60. Berarti sampean tidak memikirkan janda ada 60. Lah, kula kan ngebele dek sampean. Beda telok sebisa mententramkan anak-anak yatim telahir nih kejarang dilakoni. Napa? Ngawin ibunya. Tapi orang tak segelem polana napa? Polana janda. Jadi janda nih ketak pati menarik. Kata siapa janda tak menarik, Bu? Janda nih luar biasa. Kocak pengeporeng Madura. Orang sepuh-sepuh di Madura banyak mengatakan janda itu luar biasa. Peribahasanya bagaimana? Entar ke Juanda terus kebalik Pak. Entar ke Juanda kebalik papan. Entar ke Belanda terus ke Jerman. Memang janda semakin di depan karena janda yang paling nyaman. Cak sendeng aku bisa biar, Bu, janda, Bu. Entar ke Juanda naik sepeda lebet taman takut kemaleman.
Kula delok kula pahit, ngarep patut delok kula pahit. Ya, cuma jandane ketak romo gelem ndek sampeyan. Sampeyan montro janda, kudu siap. Orang yang cinta janda seperti orang yang lewat jalan tol, Bu. Napa orang ketika lewat jalan tol ada tulisan, Bu, siap pastikan saldo Anda cukup. Cek macam mon andi saldo sekone, cek macam alamar janda. Harus banyak. Makin janda lemele, Bu. Cepon janda napa? Mon mele sapeh, cek mele seceleng, mon mele embek, mele sepote. Tinah walaupun tak pati ganteng, seperti lancar abri bese. Neka mon janda, Bu. Tak ada bese na terlalu ke janda. Ya ancor, Bu, ya ancor. Nah, neka. Kula neka insyaallah makin Ki Holil Yasin bakal nerangakin bagaimana keutamaan menyantuni anak yatim. Semakin yang tidak dipikirkan oleh sampian saya terangkan, Bu. Insyaallah neka kula beda cerita. Insyaallah sampian mon mer ngaki cerita neka insyaallah seneng ke anak yatim ben seneng ke janda. Kadang sampian ibadah, sampian beribadah, kadang terhalang, Bu. Gak nyampe ibadahnya kepada Allah. Karena apa? Karena sampian melupakan anak yatim, karena sampian melupakan janda. Allah atabu dalam Al-Quran, sampian kalau ingin tahu siapa orang yang berdusta ke agama mana, kalau ingin tahu siapa orang yang berbohong ke agama mana, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, katanya Allah, kalau kamu ingin tahu siapa orang yang berdusta pada agama mana, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, adalah mereka orang-orang yang tidak peduli, yang tidak mengkasihani anak yatim. Moga-moga yang sudah hadir di sini tidak berdusta di agama mana. Maksudnya apa? Berdusta di agama mana? Mun sampian ngaku orang Islam, pangerannya adalah Allah. Allah tidak percaya ketika sampian tidak mencintai anak yatim. Ketika sampian mengaku Nabi saya adalah Nabi Muhammad, tapi sampian tak cinta kepada anak-anak yatim, kejeng Nabi tidak mengakui. Itulah yang dimaksud berdusta pada agama. Insya Allah nih kesampian mon mereng cerita nikah, insya Allah cinta dengan anak yatim. Dulu, Bu, ada seorang raja kaya, Bu. Seorang raja kaya alim. Setiap tahun pasti naik haji karena kaya, Bu. Setiap tahun pergi haji terus. Akhirnya setelah berangkat tahun ini mengadakan selamatan. Jadi raja ini kan mengadakan selamatan. Bayangkan, Bu, bagaimana seorang raja ketika mengadakan selamatnya, hidangannya luar biasa, orang yang diundang banyak, Bu. Ketika di tengah-tengah selamatan, seorang raja mendengarkan asap bau masakan yang sangat nikmat. Kemudian raja ini bertanya seorang raja, wahai prajurit, apakah salah satu dari kalian mendengar bau masakan yang sangat nikmat? Salah satu prajurit ada yang menjawab, oh iya raja, saya mendengar masakan yang sangat nikmat. Apa kata raja? Prajuritku, cari dari mana asal masakan itu. Akhirnya prajurit itu mencari, Bu, mencari asal masakan itu. Setelah ketemu, ternyata yang masak adalah seorang emak-emak. Ketika dimasuki oleh seorang prajurit, ditanya, Bu, dadi sampeyan sing masak, Bu, asapi sampai nyampe ke istana. Raja sampai mendengar masakan sampian, Bu. Katanya raja, enak sekali, Bu. Sampian kalau bersedia masakan sampian sama raja mau dibeli, Bu. Berapapun jumlah uangnya raja bersedia, Bu. Apa kata mak yang masak tadi? Bilang ke raja sampian, masakan ini haram untuk raja sampian, halal untuk saya. Kata prajuritnya, apa? Kok bisa, Bu? Dimakan raja haram, dimakan sampian halal. Dijawab oleh emak-emak tadi, kenapa saya bilang haram untuk raja sampian, untuk saya kok halal? Karena saya memiliki anak-anak yatim, memiliki 3 seorang anak yatim, 3 hari tidak makan. Akhirnya saya bingung, cuma nemu daging, nemu batang,
neng sampah, nemu betang neng sampah. Sampean kalau makan betang halal napa haram? Haram. Sama emak-emak tadi, daging di sampah yang busuk itu diambil, dibawa ke rumahnya, kemudian dimasak. Apa masak? Takut ketiga anak yatimnya tidak makan, takut mati. Makanya saya bilang ke raja, haram untuk raja, halal untuk saya. Kemudian Bu, seorang prajurit tadi pergi ke rumah raja tadi, pergi pulang ke istana dan menceritakan tentang kejadian emak-emak yang memasak bangkai. Akhirnya apa Bu? Akhirnya seorang raja itu nangis Bu, nangis menjadi-jadi. Karena apa? Karena mendengarkan ada tetangga emak-emak yang mempunyai anak yatim 3 hampir kelaparan, tidak makan. Akhirnya apa? Kata seorang raja tadi, bilang kepada prajuritnya, yo wes, saiki aku gak usah budal haji. Yo wes, aku sekarang gak jadi berangkat haji. Jadi tahun ini raja itu tidak budal, tidak berangkat haji. Terus bagaimana persiapan modal-modal sangu-sangu? Setiap sangu-sangu yang disediakan oleh sang raja itu dikasihkan semuanya kepada emak-emak yang mempunyai anak yatim itu. Setelah dikasihkan ke rumahnya emak-emak, dikirim, emak-emaknya senang, anak-anak yatimnya bergembira. Setelah pulang haji, orang-orang haji semuanya pulang, ada orang berkata, menyalamkan kepada raja, saya di Mekah, saya di Madinah bermimpi bertemu Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi nitip salam kepada sampian raja. Nitip salam bagaimana Kanjeng Nabi, kok bisa nitip salam ke saya? Kata Kanjeng Nabi, sampian haji tahun ini diterima hajinya. Tahun-tahun yang lalu sampian yang selalu berangkat tidak diterima. Kata raja tadi, loh saya tahun ini nggak haji kok bisa diterima? Kenapa diterima? Barokahnya sampian nulungi emak-emak yang mempunyai anak-anak yatim kelaparan. Walaupun sampian tahun ini tidak berangkat haji, sampian dicatat sebagai haji mabrur. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini tidak melupakan anak-anak yatim, yang mendengarkan ini tidak melupakan emak-emak yang di situ merawat anak-anak yatim. Tidak di situ toh, Bu. Tidak di situ aja. Emak-emak itu yang mempunyai anak-anak yatim mempunyai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama kali masuk surga adalah siapa? Kula tanya ke sampean. Orang pertama kali yang bisa buka pintu surga kemudian langsung masuk itu siapa? Tore. Kanjeng Nabi. Panjenengan ketika dibacakan salawat ingat ndak pada Kanjeng Nabi? Kula tanya ke sampean. Sampean cinta ndak Kanjeng Nabi? Saya tanya. Oning enten putranya Kanjeng Nabi ada berapa? Salah satu tanda-tanda cinta kepada Kanjeng Nabi, tahu siapa-siapa keluarga dan anak-anak Kanjeng Nabi. Kula tanya, anak Nabi ada berapa? 12. Anak Nabi beda 13 ya. Anak Nabi beda 7. Anak-anak 3 biasanya hafal ya. Ayo, ibu-ibu, anak-anak Nabi ada 7. Yang perempuan ada berapa? 100. Yang laki-laki ada berapa? 100. Ya gampang cak betok. Mau saya tanya yang laki-laki, yang perempuan ada 4, pasti yang laki ada 3. Mau ngucap 4 berarti belum. Ada yang hafal bagaimana siiran atau orang-orang yang mengingat keluarga Kanjeng Nabi? Torek, si hafal sarang gaule pareng dese seket ibu. Tinggal bajaran orang lah orang. Tak nampak orang seket ibu ki banyak karena. Torek, sebisa ongke ada sebutkan keluarga Kanjeng Nabi. Anak-anak kecil biasanya hafal lagunya. Torek, saya kasih 50 untuk orang yang bisa dan itu tanda cinta pada Nabi Muhammad. Ayo, saya rasa bisa. Ayo, ada yang bisa, ada yang berani. Saya kata ibu, korang Bu, 1.000. Nega,
1.000. Ayo. Uli nyari segini benih sesepo. Ayo. 1.000. Korang lah orang nih kak. Tekor lah tekor. Pokok odeng Kanjeng Nabi. Ayo. Sampai 10. 1 2 3, silakan. Dengan lagunya, syaratnya pakai lagu. Tinggal. Nek mon bojoran 600 kare 400 bisa beleman gula. Ayo, pakai lagu ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. 1 Hitung sampai 10, gugur. 1. Pakai gula pada kebeter. Gula pada kebeter, ya 100 ini beli bensin full. Ayo. Ayo. Ustadz Rofi'i, silakan penting lagu. Kalau berani. Tore. Silakan. Pakai lagu nak ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kasum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kasum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Kalau ada kakeknya pasti ada neneknya. Masuk romo-romo dul kakek nak segenah baik. Neneknya siapa nak? Sore. Pada kebeter nih ke sampean kebeter, gue kebeter. Neneknya siapa? Neneknya siapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4 5 selamat 1.000 6 7 8 ayo siapa neneknya 9 Saidah maksudnya Saidah kan rejul nasi ayo 10 alhamdulillah kurang neneknya ayo anak-anak Nabi ada 7 orang 3 laki-laki 4 perempuan pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Ummi Kulthum Fatimah nama ibu Nabi Siti Aminah ayahnya bernama Abdullah kakeknya bernama Abdul Muthalib neneknya bernama Fatimah binti Amru. Nah nih kurang sedikit 1.000 tapi nggak apa-apa gelek nih kesernya mana gelek ser makin gula pareng saya kata ibu polanya salah pola salah umpamanya bener 1.000 tinggal malah tuan rumah senambai seket lanjut tinggal bon lanjut sampingan tos Hadratus Syekh pon Rabu tidak Ki Holil Yasin ya kan
Ki Holil Yasin nikah sama dengan saya. Sama dengan saya. Alamatnya sama-sama orang Bangkalan. Ki, saya ini asli orang Bangkalan. Ki Holil Yasin juga orang Bangkalan. Ki, rumah saya dengan Ki Holil Yasin nggak begitu jauh. Ki, nggak begitu jauh berdekatan. Umi Muda pernah nyampe ke rumah dan Umi Muda pernah nyampe di dalamnya Ki Holil Yasin. Moga-moga panjenengan ketika makin Rabu Ki Holil Yasin dikasih tausiah, moga-moga sampean bisa nyerap ilmu-ilmu yang disampaikan sareng Ki Holil Yasin. Tinggal nikah sambil mengisi acara, kula tero apa hari gede sampean. Sampean tero lancar rezekine, Bu. Nikah sampean lakon. Insya Allah sampean lancar. Orang itu rezekinya agak lancar pasti melakukan 3 perkara yang sampean tidak sadar. Pasti. Ketika sampean melakukan 3 perkara, sampean tidak merasa rezeki neka seret, Bu. Terone 3 perkara, segare rezeki neka tak lancar. Terone ke sampean. Insya Allah sampean mau ngelakoni nikah, insya Allah lancar rezekinya, Bu. Situng sering dilakukan ibu-ibu, kedua sering dilakukan bapak-bapak, sering. Dan itu gare rezeki seret. 1, segare rezeki seret ketika sampian keluar rumah dan masuk rumah tidak memanggil salam. Sampean sadar dapat sadar? Tak kira sadar, pasti sama romo-romo masuk. Ucapkan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakukanlah, Bu, insyaallah lancar rezekinya. Kedua, segare sampian rezeki seret. Kadang bete banyak tapi pesel kas tak ada. Tak esa rasa kita ada rumor. Padahal bete banyak tapi cepet pesel tak ada. Kedua, segare rezeki sampian seret ketika sampian makan dan menghitung uang, sampian buka aurat. Binisbat ibu-ibu ketika makan tak pakai kerudung atau tidak menutupi aurat, nikah segare rezeki tak lancar. Kedua, ketika menghitung uang, nikah membuka aurat. Kadang kaji-kaji biasa kalau mitong PC abengkang, kadang asarongan melolo, nikah segare PC tak pate barokah, segare seret. Sekatelo segare rezeki sampian seret, nikah korang atoro de orang laki, ngelama de orang laki, nikah segare rezeki sampian seret. Mangkenah, Bu, orang termasuk orang bini sebisa meseret rezeki na orang laki, orang bini sengelama de orang laki. Insya Allah sampian mau ngelakon ketika ada selaki santun, santai, ketika orang laki, ketika suami sampian pergi bekerja, pulang sarang sampian dikasih senyuman, ini kah segara ya rezeki lancar. Pun lakone telok nih, Bu. Telahir nih karena Ki Holil pun Rabu, bikula paring amal-amalan, male rezeki sampian lancar. Mun bisa sampian lastare maghrib sareng lastare subuh mecah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Lastare subuh baca 100, lastare maghrib baca 100, insyaallah lancar. Male PC tak lekas elang, male PC seret baca Aki Yasin, insya Allah PC nikah tak kira tak gempang buru, insya Allah barokah. Kirana nikah sebeten kula bisa sampai aki, kolang lebih nah kula mohon nyon saborah ketika beda kelebihan
Ketika ada kelebihan dari kata-kata kaulah, nikah murni dari Allah. Ketika ada kebodohan, ketika ada kekurangan dari kata-kata kaulah, nikah murni karena kebodohan kulah pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.